Yo guys, SEC telah diminta untuk berhenti mengusik kripto, terutama XRP. Gary Gensler dengan agensinya SEC diharapkan untuk tidak lagi membuat kegaduhan di dalam market kripto. Dan surat tersebut hadir setelah XRP memenangkan kasusnya yang dituntut oleh SEC dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, dan walaupun masih sifatnya partial win, itu merupakan sinyal yang sangat positif untuk XRP, teman-teman. Dan ada beberapa update berita dari altcoins ataupun Bitcoin, serta kenapa ini kok market ini kayak lemas lesu tak berdaya. Akan kita jelaskan dalam update video kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita langsung saja ke XRP-nya di sini. Pada hari ini, teman-teman, satu-satunya aset yang di dalam 10 besar di sini, teman-teman, yang mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir itu sebesar 7,6% atau bahkan 8% tadi pagi, itu adalah XRP. Dan kisaran harganya dia pun sekarang berada di 0,79. Apa penyebabnya? Kenapa yang lain-lain ini masih 0, semua? Bahkan, oke, ada Cardano yang 3,7%, tetapi di dalam aset 10 besar ini, teman-teman, hanya XRP yang cemerlang hari ini. Apa penyebabnya? Mungkinkah berita yang positif-positif lainnya? Dan itu sudah saya rangkum di sini, teman-teman. Yang pertama di sini adalah mengenai masa depan dari XRP setelah kemenangan terhadap SEC. Memang di sini ada pro dan kontra mengenai pendapat terhadap partial win yang terjadi di XRP di sini, teman-teman ya, bahwa dikatakan mengenai kemenangan tersebut XRP ini berada di zona abu-abu, teman-teman, karena sebagian dia dianggap sebagai investment contract ketika itu dijual kepada institusi, sementara kepada retail itu dianggap sebagai non-sekuritas. Teman-teman, Ripple di sini yang meskipun masih sebagian partial win, itu sudah dianggap memiliki masa depan cerah. Bahkan dari CNBC di sini, dari Ripple-nya sendiri menyatakan bahwa US Bank di Amerika ini akan menggunakan XRP cryptocurrency ini di dalam cross-border payments atau cross-border transaksi yang ada di Amerika, teman-teman. Dan kita harus menunggu hal itu terjadi, teman-teman. Dan apabila itu terjadi, boom, harga XRP itu akan semakin confident, semakin naik. Oke, teman-teman, berkaitan dengan hal tersebut juga ya, ada pendapat yang menarik dari kolom Black Cuan, komentar ya di sana. Saya yakin sahabat Black Cuan ini pasti sudah membaca atau mengikuti riset atau perkembangan dari XRP dari jauh-jauh hari, karena dia bilang seperti ini. Jed McCaleb keluar dari Ripple gara-gara Brett Garlinghouse ini lebih kepada institutional side, artinya dia ke rekan-rekan institusinya ketimbang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan kripto lainnya seperti programmatic sell atau penjualan di dalam ekosistem kripto melalui exchange atau seperti itulah. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh CoinDesk di sini, teman-teman, merupakan salah satu opinion di sini dari George Kalodis. Dikatakan bahwa kalau memang XRP ini adalah investment contract, ya semuanya dijadikan investment contract aja gitu kan. Akan tetapi keputusan hakim menyatakan bahwa penjualan ke retail itu dianggap sebagai non-sekuritas. Dan ini aneh, kenapa dia tidak langsung saja diputuskan? Oke, apabila dari retail saja itu sudah dianggap non-sekuritas, kenapa yang lain-lain juga masih dianggap investment contract? Itu yang membuat George Kalodis di sini menyatakan bahwa sekalipun kasus ini sudah dimenangkan secara partial, tetapi ini masih belum memiliki yang namanya regulatory clarity untuk XRP, teman-teman. Hanya saja bagi XRP Army ini akan menjadi semacam pertanda ke depannya akan bagus. Karena untuk retail di sini, teman-teman, retail maksud saya di sini, itu sudah wah luar biasa. Ya gimana nggak luar biasa, orang harganya naik cepat sekali kan, hanya dalam waktu beberapa jam setelah berita ini keluar, headline ini keluar, langsung naik itu XRP, teman-teman. Dan surat tersebut turun dari Congressman Richie Torres yang meminta Gary Gensler untuk berhenti menyerang kripto. Dan Congress of United States ini merasa apa yang dilakukan oleh SEC ini sudah kelewatan, teman-teman. Oleh karena itu, Richard Torres ya, teman-teman di sini,
dia menyatakan bahwa akan melakukan peninjauan kembali terhadap regulasi-regulasi yang diterapkan oleh SEC dalam hal ini, teman-teman. Menarik sekali, akan kita lihat ke depannya seperti apa di sini, karena Kongres ini sudah mulai berpihak kepada Ripple setelah kemenangan tersebut, teman-teman. Dan satu hari sebelumnya, kalau ini adalah pertanggal 18 Juli, teman-teman, dari Congress of United States kepada SEC, ada sehari sebelumnya, di tanggal 17 Juli 2023, United States Senate, Elizabeth Warren di sini meminta kepada Gary Gensler juga di sini untuk melakukan investigasi terhadap Elon Musk, karena dianggap Elon Musk ini dengan Twitter-nya dia itu melakukan yang namanya conflict of interest atau misappropriating assets, atau dalam bahasa sederhana kita, dia melakukan misleading lah, atau mengarahkan orang lain menuju kepada kerugian. Teman-teman, ini sebenarnya sudah lama dihadapi oleh Elon Musk, hanya saja ini semakin gencar saja ini di sini. Dan untuk si Gary Gensler-nya di sini, teman-teman, setelah kekalahan tersebut, dia menyatakan bahwa oke, kita akan fokus ini untuk transformative power ke artificial intelligence, not crypto. Artinya dia menganggap bahwa crypto ini akan dilewati oleh AI. Guys, dengar apa yang dikatakan oleh ini nih, si UR Security. Always do the opposite of what he says. Lakukan yang kebalikan dari apa yang dia katakan. Jadi ini Gary Gensler dengan Jim Cramer ini mirip-mirip, dia 11-12 di sini, teman-teman. Dia bilang ke AI, tapi yang diserang malah kriptonya. Dia ingin mengembangkan AI, kripto dijatuhkan. Seperti itu, teman-teman. Dan gara-gara bumbu-bumbu berita negatif ini, teman-teman, salah satu penyebab juga mereka ini, kenapa harga Bitcoin ini masih lesu, ataupun keseluruhan market cap ini masih lesu, teman-teman. Dan seperti analisa dari Income Shark di sini, alasan bahwa dia ini masih belum terlalu excited ya untuk pasar kripto di sini, terutama aset-aset kripto, altcoins, itu gara-gara uang ini masih belum masuk ke dalam aset-aset kripto, teman-teman. Jadi ketika dia sudah masuk, baru dia akan semakin excited nantinya. Dan ada potensi di sini untuk total market cap di sini akan ada terjadi penurunan gara-gara ini uangnya masih kurang. Karena di sini masih sumbu-sumbu terus ini, peperangan sumbu lah. Karena semenjak Mei 2023, aset-aset kripto ini secara total market cap-nya itu hanya menyentuh resisten 3 kali di sini, dan ada potensi sekarang ini dia akan menyentuh ke support di sini, teman-teman. Dan yang kita harapkan adalah dia keluar dari resisten ini dan akhirnya dia naik ke 1,3, 1,4, 1,5 bahkan ke 2 triliun, teman-teman. Itu yang kita ekspektasikan, dan itu kenapa Income Shark ini masih lemas dia. Oke. Kemudian teman-teman, bear market kita ini, untuk visi kita secara long term di sini, teman-teman, bear market kita adalah yang terlama di sini, 490 hari, teman-teman. Di 2 bear market sebelumnya, kita hanya punya 204 hari merah dan 386 hari merah. Ini sudah 2 kali lipat dari ini nih, yang 204 hari ini, teman-teman. Lebih 2 kali lipatnya. Jadi ini adalah bear market terlama, teman-teman. Dan kalau kita melihat dari sisi pandang positif, teman-teman, sebagai long term investor, teman-teman, 490 hari itu adalah momen akumulasi yang cukup lama, sehingga kita punya waktu yang banyak untuk mengakumulasi aset-aset yang bagus, yang kita ekspektasikan di bull run yang akan datang itu akan melampaui ATH yang sebelumnya, teman-teman. Dan jangan salah juga, bagaimana orang-orang ini melihat aset kripto ataupun Bitcoin terutama di sini, teman-teman, luar biasa menurut saya. Karena untuk total holders atau yang hold Bitcoin di atas 5 tahun ini sudah menyentuh all time high-nya di sini, teman-teman. Ada sekitar 7 jutaan Bitcoin di sini dengan merepresentasikan 37% dari total supply Bitcoin itu masih dipegang dan menuju all time high di sini, teman-teman. Jadi yang warna orange ini adalah jumlah mereka yang memegang Bitcoin tersebut, teman-teman. Di atas 5 tahun mereka ini sudah pegang ini barang, sehingga sangat wajar apabila ARK Invest di sini, teman-teman, menyatakan bahwa
ekspektasi mereka atau visi mereka, Bitcoin ini bisa nantinya akan menyentuh 1,5 juta dolar per koin. Dan mereka ini sangat confidence mengenai kenaikan untuk Bitcoin di sini, teman-teman. Dia menyatakan alasannya bahwa kita kemungkinan tidak akan ketemu dengan krisis yang pernah terjadi di 2008-2009 karena ada Bitcoin sekarang ini. Sebagai salah satu contoh di sini, dia menyatakan bahwa di bulan Maret, teman-teman, kalian bisa lihat di sini, di bulan Maret itu terjadi bank collapse di Amerika, SBV. Banyak bank yang collapse di sana. Tetapi justru di bulan itulah Bitcoin malah harganya naik, teman-teman. Dari itulah, Cathie Wood dari ARK Invest ini menyatakan bahwa Bitcoin ini merupakan insurance policy atau polis asuransi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara ekonomi atau katastrofik yang terjadi di dalam ekonomi secara umumnya, teman-teman. Dan sebagai orang Indonesia, teman-teman, saya merasa bahwa kripto ini merupakan salah satu peluang kita untuk mendapatkan kesetaraan, teman-teman. Karena rupiah kita ini semakin lama itu digerus oleh kekuatan dolar. Yang dulu kita beberapa tahun yang lalu kita sempat lihat rupiah itu sempat di 12.000, 13.000 per 1 dolar. Sekarang ini 14.000, 15.000 dia bermain di area situ. Apabila ekonomi kita makin lemah, bisa saja kita melihat rupiah ini turun lagi ke 16 atau bahkan ke 17.000 per 1 dolar, teman-teman. Dan menurut saya, cara mengamankan investasi atau uang kita, aset kita adalah di Bitcoin. Dan untuk negara-negara di sini, teman-teman, untuk menggambarkan situasi kita sebagai bangsa, teman-teman, sebagai negara di Asia ini, Indonesia itu masuk di dalam peringkat menengah-menengah dalam hal mencari atau pencarian terhadap kata kunci Bitcoin di Google, teman-teman. Dan sayangnya, di menjelang 2020, 2021, 2023, Indonesia ini malah turun makin sedikit orang yang mencari aset kripto. Barangkali teman-teman punya pendapat, kenapa hal ini bisa terjadi di Indonesia? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Saya ingin tahu, apakah kita masih memperlakukan aset-aset kripto itu seperti sekuritas yang kita lihat, oh saya beli murah, nanti saya jual mahal, dan kita permainannya cepat. Itu yang ingin saya tahu. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.